2 tahun yang lalu, kehidupan Maya berubah drastis ketika ia menikah dengan seorang pria kaya raya bernama Adrian. Adrian adalah anak tunggal dari keluarga terpandang yang memiliki banyak bisnis, properti, dan perusahaan besar di kota itu. Nama keluarga mereka dikenal luas sebagai keluarga yang sangat berpengaruh. Pernikahan mereka menjadi pembicaraan banyak orang. Banyak yang iri melihat Maya yang berasal dari keluarga sederhana tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga elit. Namun tidak semua orang bahagia dengan pernikahan itu, terutama ibu Adrian, Bu Laras. Sejak pertama kali bertemu, Bu Laras sudah menunjukkan ketidaksukaannya kepada Maya. Baginya, Maya hanyalah perempuan biasa yang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Pada acara makan malam pertama setelah pernikahan, Bu Laras bahkan tidak berusaha menyembunyikan perasaannya. "Aku masih tidak mengerti apa yang kamu lihat dari perempuan ini," katanya kepada Adrian di depan Maya. Suasana meja makan langsung menjadi canggung. Adrian menahan napas, lalu berkata tegas, "Bu, Maya adalah istriku. Aku mencintainya." Bu Laras hanya tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh penilaian. "Kita lihat saja nanti." Sejak hari itu, Maya tahu hidupnya tidak akan mudah. Setiap hari ia berusaha menjadi menantu yang baik. Ia membantu di rumah, bersikap sopan, bahkan sering menyiapkan makanan favorit Bu Laras. Namun apapun yang ia lakukan selalu dianggap salah. "Masakanmu terlalu asin, cara bicaramu tidak seperti orang keluarga terpandang. Kamu harus belajar bagaimana menjadi perempuan kelas atas." Kata-kata itu terus menusuk hati Maya. Suatu malam setelah makan malam yang penuh sindiran, Maya duduk sendirian di balkon rumah. Adrian menghampirinya. "Maafkan ibu," katanya pelan. Maya tersenyum kecil. "Aku tidak marah. Aku hanya ingin suatu hari beliau bisa menerima aku." Adrian menggenggam tangan Maya erat. "Percayalah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Namun takdir berkata lain. Beberapa bulan kemudian, Adrian mulai sering terlihat lelah. Awalnya ia hanya menganggap itu akibat terlalu banyak bekerja. Sebagai orang yang mengurus banyak perusahaan, Adrian sering pulang larut malam. "Cuma capek sedikit," katanya setiap kali Maya khawatir. Namun lama-lama gejalanya semakin jelas. Adrian sering mengalami pusing hebat, tubuhnya mudah memar, dan terkadang demam tanpa sebab. Ia juga sering mengeluh nyeri tulang, terutama di bagian punggung dan bahu. Suatu pagi Maya melihat sesuatu yang membuatnya sangat khawatir. Adrian mimisan cukup lama saat sedang sarapan. "Mas, ini sudah sering terjadi," kata Maya panik. Adrian mencoba tersenyum. "Mungkin cuma kurang istirahat." Tetapi beberapa hari kemudian Adrian tiba-tiba pingsan di kantor saat sedang rapat dengan para direksi. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Maya yang datang dengan wajah pucat langsung menemani Adrian menjalani berbagai pemeriksaan, tes darah, CT scan, hingga pemeriksaan sumsum tulang. Beberapa jam kemudian dokter memanggil Maya ke ruang konsultasi. Wajah dokter terlihat serius. "Ibu Maya, kami menemukan sesuatu yang perlu segera ditangani." Maya menggenggam tasnya dengan gugup. "Suami Anda didiagnosis mengalami leukemia akut, yaitu kanker darah yang menyerang sel-sel pembentuk darah di sumsum tulang." Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar. "Apakah bisa sembuh?" Suara Maya bergetar. Dokter menarik napas pelan. "Masih ada kemungkinan, tetapi penyakit ini cukup agresif. Kami harus segera memulai kemoterapi." Sejak saat itu hidup mereka berubah. Adrian harus menjalani kemoterapi berkali-kali. Tubuhnya yang dulu kuat perlahan menjadi lemah. Rambutnya mulai rontok, berat badannya turun drastis. Sering kali ia kesakitan setelah pengobatan. Namun Maya tidak pernah meninggalkannya. Ia menemaninya siang dan malam di rumah sakit. Ia membantu Adrian makan, mengusap keringat di dahinya, bahkan sering membacakan buku atau cerita agar suaminya tidak merasa sendirian. Suatu malam Adrian memandang Maya lama. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan sekuat ini." Maya tersenyum sambil menggenggam tangannya.
Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Namun di tengah perjuangan itu, Bu Laras justru semakin menyalahkan Maya. Suatu malam di lorong rumah sakit, Bu Laras menarik lengan Maya dengan kasar. "Sejak kamu masuk keluarga ini, hidup anak saya jadi hancur," bentaknya. Maya terdiam. "Saya hanya ingin merawat suami saya, Bu." "Tutup mulutmu, kamu membawa sial." Bahkan beberapa kerabat mulai ikut memandang Maya dengan curiga. Mereka berbisik-bisik ketika Maya lewat. Perempuan itu pasti menunggu jadi janda kaya. Maya menahan semua luka itu dalam diam. Baginya yang terpenting hanyalah Adrian. Namun setelah beberapa bulan pengobatan, kondisi Adrian semakin menurun. Dokter menjelaskan bahwa kanker darahnya sudah menyebar dengan sangat cepat. Tubuh Adrian tidak lagi cukup kuat untuk menjalani terapi yang lebih agresif. Suatu malam di ruang ICU yang sunyi, Adrian memanggil Maya mendekat. "Maya, aku di sini," jawab Maya sambil menggenggam tangannya. Adrian menatapnya dengan mata yang mulai sayu. "Kalau suatu hari aku pergi, jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu." Air mata Maya jatuh. "Jangan bicara seperti itu." Adrian tersenyum lemah. "Aku mencintaimu." Beberapa hari kemudian, kondisi Adrian tiba-tiba memburuk. Mesin di ruang ICU berbunyi cepat. Dokter dan perawat berlarian. Maya berdiri di luar ruangan dengan tubuh gemetar. Dan pada malam yang sunyi itu, Adrian menghembuskan napas terakhirnya. Dunia Maya runtuh. Ia merasa kehilangan separuh hidupnya. Hari itu langit seperti ikut berkabung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan dada setiap orang yang berdiri di pemakaman Adrian. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Maya berdiri di samping liang lahat dengan tubuh gemetar, matanya sembab karena tangisan yang tak berhenti sejak pagi. Adrian, pria yang selama 2 tahun terakhir menjadi tempatnya bersandar, sahabatnya, pelindungnya, kini telah pergi untuk selamanya. Ketika tanah terakhir menutup peti itu, Maya merasa sesuatu di dalam dirinya ikut terkubur bersama Adrian. Ia merasa kehilangan separuh hidupnya. Namun bahkan sebelum kesedihannya benar-benar sembuh, bahkan sebelum ia sempat berdamai dengan luka itu, masalah baru langsung muncul. Masalah warisan. Beberapa minggu setelah pemakaman, keluarga besar Adrian berkumpul di rumah besar keluarga mereka. Rumah megah yang dulu terasa hangat kini terasa dingin dan penuh ketegangan. Maya duduk di ujung sofa dengan tangan saling menggenggam erat. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia sebut rumah. Di kursi utama duduk Bu Laras. Wajahnya dingin, tatapannya keras seperti batu ketika melihat Maya. Tanpa ragu ia berkata dengan suara tegas, "Maya tidak berhak atas apapun." Ucapan itu membuat ruangan seketika sunyi. Beberapa kerabat saling berpandangan. "Tapi dia istri sah Adrian," kata salah satu paman Adrian dengan hati-hati. Bu Laras langsung memotong dengan nada tajam. "Dia baru 2 tahun masuk keluarga ini." Tatapannya menusuk Maya. "Sedangkan kami sudah membangun semuanya sejak puluhan tahun lalu." Maya hanya menunduk. Ia tidak melawan, tidak membela diri. Di tengah suasana tegang itu, Pak Daniel, pengacara pribadi Adrian, datang untuk membacakan surat wasiat yang telah Adrian persiapan di saat dia merasa penyakitnya sudah semakin parah. Pak Daniel berdiri di tengah lingkaran di antara keluarga besar Adrian dengan memegang sebuah map tebal di tangannya yang berlogo firma hukum Daniel Laiwer. "Baik," katanya dengan suara profesional. "Saya akan membacakan isi surat wasiat almarhum Adrian." Semua orang langsung menahan napas. Pak Daniel membuka dokumen itu perlahan. Dalam surat wasiat ini, almarhum Adrian menyatakan bahwa sebagian besar asetnya diwariskan kepada ibunya, Ibu Laras. Bu Laras mulai tersenyum tipis. Pak Daniel melanjutkan membaca. "Pertama, rumah besar keluarga yang berada di pusat kota ini sepenuhnya diwariskan kepada Ibu Laras." Beberapa kerabat langsung berbisik-bisik. Senyum Bu Laras semakin lebar.
Kedua, seluruh tabungan pribadi Adrian yang tersimpan di beberapa rekening bank juga diserahkan kepada Ibu Laras sebagai ahli waris utama. Tatapan Bu Laras tampak penuh kemenangan. Pak Daniel kembali melanjutkan. Ketiga, kepemilikan mayoritas perusahaan milik Adrian, termasuk perusahaan properti dan perusahaan logistik, juga diwariskan kepada Ibu Laras. Kini Bu Laras benar-benar terlihat puas. Seluruh kekuasaan kini berada di tangannya. Sementara Maya tidak disebutkan sama sekali. Ruangan terasa semakin dingin. Maya hanya duduk diam seperti patung. Hatinya terasa hancur. Bukan karena harta, tetapi karena ia merasa benar-benar tidak lagi memiliki tempat. Bu Laras kemudian berdiri dan menatap Maya dengan dingin. Kamu sudah dengar semuanya. Tidak ada satupun yang menjadi milikmu di rumah ini. Malam itu Maya benar-benar diusir. Langit malam gelap. Hujan turun deras seperti langit ikut menangis bersamanya. Maya berdiri di halaman rumah dengan koper kecil di tangannya. Kamu sudah dengar sendiri isi wasiatnya, kata Bu Laras dari pintu depan. Rumah ini milik saya sekarang. Pintu ditutup keras di depan wajahnya. Maya berdiri beberapa saat di bawah hujan. Air hujan bercampur dengan air matanya. Namun ia tidak memohon. Ia tidak membalas. Ia hanya berbalik dan berjalan pergi. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sulit dalam hidupnya. Ia tinggal di kamar kecil sewaan. Dindingnya kusam, atapnya bocor, uangnya hampir habis. Ia mulai mencari pekerjaan kecil untuk bertahan hidup. Namun suatu malam ponselnya berdering. Pak Daniel. Dia menanyakan alamat Maya tinggal saat ini. Maya masih berdiri lama di depan rumah kecil kontrakannya ketika seseorang memanggil namanya dengan pelan. Maya. Maya menoleh. Di seberang jalan berdiri Pak Daniel, pengacara keluarga Adrian. Pria tua itu tampak sedikit ragu, seolah tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan. Maya mendekat dengan langkah hati-hati. Pak Daniel, ada apa Bapak datang ke sini? Pak Daniel menarik napas panjang. Saya minta maaf datang tanpa memberi kabar sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan kepada kamu. Maya terlihat bingung. Ia mempersilakan Pak Daniel duduk di bangku kecil di teras rumahnya. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang terasa canggung. Pak Daniel membuka map dokumen yang sejak tadi ia bawa. Maya, setelah kamu pergi dari rumah keluarga Adrian, saya sebenarnya sudah lama ingin menemui kamu, katanya pelan. Maya menunduk. Kenangan malam ketika ia diusir oleh Bu Laras masih terasa seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh. Adrian, sebelum meninggal, ia mempersiapkan beberapa hal yang bahkan keluarganya sendiri tidak mengetahui. Maya perlahan mengangkat wajahnya. Apa maksud Bapak? Pak Daniel menatap Maya dengan lembut. Adrian tahu kamu tidak pernah benar-benar diterima oleh keluarganya. Ia juga tahu bahwa suatu hari kamu mungkin akan diperlakukan tidak adil. Maya mulai merasakan dadanya berdebar. Pak Daniel lalu mengeluarkan satu dokumen dari dalam map. Karena itu Adrian menyiapkan warisan khusus untukmu. Maya terdiam. Warisan untuk saya? Pak Daniel mengangguk. Ya. Ia kemudian menunjuk dokumen tersebut. Adrian membuka deposito sebesar 20 miliar rupiah atas namamu. Mata Maya langsung membesar. Apa? Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Daniel melanjutkan dengan tenang. Deposito itu sepenuhnya milikmu. Kamu bisa mencairkannya kapan saja. Tidak ada batasan waktu, tidak ada syarat apapun. Air mata Maya mulai menggenang. Pak Daniel kembali membuka lembar dokumen lain. Bukan hanya itu, ia menunjuk lembar sertifikat yang terlihat resmi. Adrian juga sudah menyiapkan sebuah rumah di kawasan elit kota ini, dan rumah itu sudah didaftarkan atas nama kamu. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia sama sekali tidak menyangka Adrian telah memikirkan semua ini. Pak Daniel menatapnya dengan penuh simpati. Sebelum meninggal, Adrian berkata kepada saya. Pak Daniel berhenti sejenak, seolah mengingat kalimat itu dengan sangat jelas. Pak Daniel,
Kalau suatu hari saya tidak ada, tolong pastikan Maya tetap bisa hidup dengan tenang. Dia sudah terlalu banyak menahan luka. Tangis Maya pecah. Ia menundukkan kepala sambil menahan sesak di dadanya. Adrian, masih memikirkan saya? Pak Daniel mengangguk pelan. Dia sangat mencintaimu, Maya. Bahkan sampai akhir hidupnya. Beberapa saat mereka hanya duduk dalam keheningan. Setelah Maya sedikit lebih tenang, Pak Daniel kembali berkata dengan lembut. Deposito 20 miliar itu bisa kamu ambil kapan saja. Jika kamu ingin mencairkannya besok pun, bank sudah memiliki semua dokumen yang diperlukan. Maya mengusap air matanya. Tapi Pak, saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Daniel tersenyum tipis. Gunakanlah dengan bijak. Adrian tidak meninggalkan itu hanya sebagai uang. Dia ingin kamu punya kesempatan untuk membangun hidup yang baru. Kata-kata itu terngiang lama di hati Maya. Hari itu Maya benar-benar memahami sesuatu. Adrian tidak hanya meninggalkan kenangan. Ia juga meninggalkan perlindungan. Bahkan setelah ia pergi dari dunia ini. Dan sejak hari itulah Maya mulai menata hidupnya kembali. Dengan keberanian baru, dengan harapan baru, dan dengan keyakinan bahwa cinta Adrian masih menjaganya dari kejauhan. Setelah pertemuan Maya dengan Pak Daniel, hidup perlahan mulai berjalan kembali. Maya mencoba menata kehidupannya sedikit demi sedikit. Ia menggunakan sebagian kecil dari uang yang Adrian tinggalkan untuk membuka usaha kecil yang dulu sering mereka bicarakan bersama. Usaha itu belum besar, tetapi cukup membuat Maya kembali memiliki semangat untuk menjalani hari. Sementara itu, kehidupan di rumah besar keluarga Adrian justru mulai berubah. Bu Laras yang selama ini terlihat kuat dan penuh ambisi, perlahan mulai terlihat semakin lemah. Wajahnya yang dulu tegas kini sering tampak pucat. Tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Awalnya keluarga mengira ia hanya kelelahan. Namun setelah beberapa kali diperiksa ke dokter, akhirnya diketahui bahwa Bu Laras mengidap penyakit liver yang sudah cukup parah. Sejak saat itu kesehatannya terus menurun. Ia sering merasa mual, tubuhnya lemas, dan harus lebih sering beristirahat di kamar. Rumah besar yang dulu selalu ramai dengan perintah dan suara kerasnya kini menjadi lebih sunyi. Ironisnya, ketika Bu Laras mulai sakit, banyak anggota keluarga yang dulu sering datang justru mulai jarang terlihat. Sebagian hanya datang ketika ada urusan bisnis atau sekadar memastikan keadaan rumah dan harta keluarga. Hari demi hari berlalu, penyakit liver yang diderita Bu Laras semakin memburuk. Tubuhnya tidak lagi mampu melawan penyakit itu. Beberapa bulan kemudian, pada suatu pagi yang sunyi, Bu Laras menghembuskan napas terakhirnya di kamar besar yang selama ini ia tempati. Kepergiannya membawa suasana duka bagi keluarga. Namun di balik kesedihan itu, perlahan muncul masalah baru yang tidak kalah besar. Masalah warisan. Rumah besar keluarga Adrian yang megah itu kini menjadi pusat perdebatan. Beberapa kerabat mulai saling mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas rumah tersebut. Ada yang mengatakan rumah itu seharusnya diwariskan kepada keluarga terdekat Bu Laras. Ada juga yang merasa bahwa sebagai anggota keluarga besar, mereka berhak mendapatkan bagian. Pertengkaran mulai terjadi. Suara perdebatan sering terdengar di ruang tamu yang dulu penuh dengan tawa keluarga. Dokumen-dokumen lama mulai dibongkar. Beberapa orang bahkan mencoba mencari cara agar rumah itu bisa dibagi atau dijual. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa pemilik sah rumah itu. Hingga akhirnya kabar tentang sengketa tersebut sampai ke telinga Pak Daniel. Sebagai pengacara keluarga yang selama ini memegang semua dokumen resmi milik Adrian, Pak Daniel tahu bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia kemudian menghubungi seluruh keluarga besar Adrian. Dengan suara tegas namun tenang, ia meminta semua orang untuk berkumpul kembali di rumah besar itu. Ada sesuatu yang harus saya jelaskan kepada kalian semua, katanya melalui telepon. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan itu akan membuka sebuah rahasia lain yang telah disiapkan Adrian sejak lama. Rahasia yang akan mengakhiri pertengkaran mereka.
Dan sekali lagi, nama Maya akan disebut di dalamnya. Maya berhak atas rumah peninggalan Ibu Laras, sisa tabungan dan juga perusahaan Adrian yang akhirnya diserahkan Maya kepada Pak Daniel untuk dikelola di bawah lisensi firma hukumnya. Terima kasih sudah klik video ini dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.